Halo semuanya, buat kalian yang ngerasa lagi boros banget, pengeluaran gak terkontrol, atau bahkan udah sampai jadi kebiasaan, tapi gak tahu mau mulai dari mana buat nguranginnya, mungkin kalian bisa nih cobain financial fasting atau puasa keuangan. Konsepnya mirip kayak puasa makanan, jadi kalian menahan diri dari yang gak perlu, supaya duit kalian itu gak kebuang sia-sia. Bukan berarti kalian jadi pelit sama diri sendiri, tapi lebih ke melatih disiplin finansial supaya kalian itu bisa mengatur uang dengan lebih bijak. Nah, di episode kali ini, kita bakal bahas beberapa tips yang bisa kalian lakuin untuk ngejalanin financial fasting ini tanpa merasa tersiksa. Kita langsung aja, tips yang pertama, stop pengeluaran di luar kebutuhan. Jadi berhenti belanja yang nggak perlu. Kayak simple ya. Tapi praktiknya nggak sesederhana itu. Karena seringkali kita tuh nggak sadar ya kalau uang kita tuh bocor untuk hal-hal kecil yang kelihatannya nggak seberapa, tapi kalau dikumpulin ternyata jumlahnya bisa bikin nangis. Kayak misalkan setiap hari beli jajan minum di luar 20.000. Kayak sepele gitu. Tapi kalau dikali 30 hari, itu udah 750.000. Bayangin itu hampir sejuta cuman buat beli minuman di luar. Padahal kalau kita bikin sendiri di rumah, entah itu bikin kopi, bikin minuman manis, mungkin modalnya nggak nyampe 5.000-an ya per gelas gitu. Nah makanya kita harus bisa nih membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu adalah hal-hal yang benar-benar kita butuhkan untuk bertahan hidup. Kayak makan, bayar listrik, paket data buat internetan dan komunikasi, transportasi buat ke kantor atau ke kampus. Sementara kalau keinginan itu biasanya hal-hal yang kalau nggak ada kita juga masih bisa hidup normal. Kayak misalkan beli skincare baru padahal yang lama masih ada. Atau beli baju setiap bulan, 2 bulan, 3 bulan sekali padahal lemari udah penuh. Atau jajan di luar setiap hari, jajan gorengan, jajan rokok, beli makan di luar. Padahal bisa bikin sendiri di rumah. Nah, gimana caranya mengontrol pengeluaran yang di luar kebutuhan ini? Salah satu teknik yang bisa dicoba adalah tunggu sebelum belanja. Tunggu bisa sehari, bisa 3 hari, bisa 7 hari, sebelum kalian membeli sesuatu yang bukan kebutuhan utama. Jadi katakanlah misalnya tiba-tiba kalian kepikiran mau beli makanan viral di TikTok yang direview sama influencer. Nah, jangan langsung check out. Coba tunggu dulu. Mungkin sehari, 3 hari, atau bahkan seminggu. Nanti kalau setelah 7 hari itu kalian masih ngerasa butuh dan ada uangnya, udah dihitung betul-betul gitu ya, di budget, baru beli. Tapi kalau pas udah seminggu, terus malah lupa sama barangnya, sama jajanan itu, berarti itu kalian cuma lapar mata aja. Selain itu, kalian juga bisa pakai teknik bikin daftar belanja wajib. Jadi setiap bulan tuh bikin list barang-barang atau layanan apa yang memang harus dibeli karena itu kebutuhan. Nanti ketika misalkan ada sesuatu di luar daftar itu yang bikin pengen beli, balik lagi ke aturan tunggu beberapa hari tadi. Kenapa ini penting dalam puasa keuangan? Karena kalau kalian bisa mengurangi belanja yang nggak perlu, uangnya bisa kalian alihkan untuk hal-hal lain yang lebih penting. Bisa ditabung buat dana darurat, atau buat investasi, atau kalau kalian mau yang lebih meaningful, dipakai buat self-improvement, investasi juga sih. Kayak ikut kelas online, atau beli buku buat ningkatin skill kalian. Kalau kalian terus-terusan boros di hal-hal yang kecil, keuangan kalian nggak bakal pernah stabil. Dan akhirnya kalian stuck di situ-situ aja. Lanjut, tips yang kedua, uninstall aplikasi e-commerce dan online food. Nah ini nih, godaan terbesar di zaman sekarang ya. Belanja online dan jajan makanan lewat aplikasi. Ayo ngaku deh, siapa yang suka buka Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop setiap hari cuman buat cuci mata doang, tapi ujung-ujungnya malah check out. Atau kalau lapar dikit, langsung buka GoFood atau GrabFood atau Shopee Food, padahal masak sendiri bisa lebih hemat. Masalahnya memang belanja online itu terlalu gampang ya. Tinggal klik, transfer, beres.
Bahkan banyak yang saking gampangnya pakai fitur pay later alias utang dulu, bayarnya belakangan. Ini bahaya banget ya, karena tanpa sadar kita tuh jadi konsumtif dan akhirnya keuangan kita bocor ke hal-hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi solusinya adalah uninstall aja aplikasinya. Kalau belum sanggup uninstall, coba minimal matikan notifikasinya. Soalnya aplikasi-aplikasi ini tuh pinter banget ngejual barang lewat promo dan notifikasi yang menggoda gitu kan. Diskon spesial cuman hari ini, atau voucher cashback 50% tinggal 1 jam lagi. Nah, kalau kalian nggak lihat notifnya, kalian kan jadi nggak gampang tergoda untuk belanja impulsif. Terus apa hubungannya sama puasa keuangan? Karena ya, dengan uninstall atau membatasi akses kalian ke aplikasi e-commerce dan order makanan, kalian bakal jadi lebih disiplin dalam mengontrol pengeluaran. Misalnya, kalau kalian mau beli sesuatu, kalian jadi harus usaha lebih, entah harus buka laptop, harus cari barangnya secara manual, atau malah pergi ke toko langsung. Dengan begitu kan kalian punya waktu buat berpikir ulang, aku beneran butuh barang ini, atau cuman impulsif ya? Dan selain itu juga, masak sendiri jauh lebih hemat kan daripada beli makanan online. Bayangin aja, sekali pesan makanan itu kan bisa di atas 20.000 ya. Kayaknya udah jarang deh makanan ada yang 20 ribuan sekarang. 50.000 sampai 100.000. Sedangkan kalau kalian masak sendiri, bisa makan enak dengan biaya kurang dari separuhnya. Jadi selain hemat, kalian juga bisa lebih sehat karena kontrol sendiri kan bahan makanan yang dipakai. Intinya, semakin kalian jauhin akses ke godaan belanja dan jajan online, semakin gampang bagi kalian untuk menjalani puasa keuangan. Dan semakin disiplin kalian dalam puasa keuangan, makin sehat juga kondisi dompet kalian di kemudian hari. Next, tips yang ketiga, bayar pakai cash, bukan cashless. Kedengarannya mungkin kayak cara yang jadul ya, apalagi yang tinggal di perkotaan. Tapi percaya deh, efeknya tuh berasa banget. Karena kalau misalkan kalian bayar pakai cash, kalian tuh benar-benar ngerasain kehilangan uangnya. Coba bandingin ya. Misalnya kalian beli sesuatu seharga 100.000. Kalau bayarnya pakai kris atau pakai kartu, tinggal scan, tinggal gesek, beres kan? Nggak berasa tuh uangnya keluar. Dan kalian nggak harus langsung cek saldo di saat itu juga, bisa nanti-nanti, bahkan bisa sampai lupa. Tapi kalau bayar pakai cash, kalian jadi harus ngeluarin uang selembar 100.000 dari dompet. Terus kalian lihat sendiri uang itu pindah tangan ke kasir. Rasanya kayak lebih nyesek kan? Dan kenapa ini penting untuk puasa keuangan? Karena dengan merasakan langsung kehilangan uang itu, kalian bakal jadi lebih sadar sama setiap pengeluaran. Gak asal scan-scan aja, gak asal transfer-transfer aja, gak asal gesek kartu aja. Apalagi kalau pakai cash, kalian juga jadi lebih gampang mengontrol pengeluaran karena uangnya terbatas. Kalau kalian cuma bawa cash 200.000 seminggu, misalnya, ya berarti harus cukup segitu gitu. Gak bisa tiba-tiba nambah saldo kayak pakai e-wallet, atau pay later, atau kartu kredit. Nah, gimana cara prakteknya? Pertama, tarik uang tunai untuk seminggu. Jadi misalnya anggaran belanja harian kalian 50.000 nih. Tarik aja sekitar 350.000 gitu buat seminggu, misalnya ya. Nah, dari situ pakai itu aja untuk seminggu ke depan. Terus kedua, pakai sistem amplop. Ini cara yang klasik tapi ampuh ya. Misalnya, 1 amplop untuk makan, 1 amplop buat transportasi, 1 lagi buat kebutuhan lain. Jadi kalian tahu batas maksimal pengeluaran kalian untuk setiap kategori. Intinya, dengan balik ke cash, kalian bisa lebih sadar sama pengeluaran. Gak gampang over budget, dan juga makin disiplin selama puasa keuangan. Next, tips yang keempat, tetapkan no spend day atau no spend week. Kalau kita tadi ngomongin gimana caranya supaya bisa lebih sadar pas ngeluarin uang, sekarang kita bahas gimana caranya nggak ngeluarin uang sama sekali dalam 1 hari atau bahkan seminggu. Nah, ini namanya no spend day atau no spend week. Jadi artinya, kalian tentuin 1 hari atau beberapa hari di mana kalian nggak ngeluarin uang sama sekali.
Ini bagus banget pas puasa keuangan karena selain mengurangi pengeluaran, ini juga sebagai latihan kalian untuk mengontrol diri dan kreatif mencari solusi. Kayak misalkan kalau biasanya setiap hari kalian beli kopi, nah ketika no spend day, kalian harus cari alternatif, yaitu bikin sendiri di rumah. Atau kalau kalian biasanya makan siang di luar gitu ya, berarti kalian jadi terpaksa harus masak sendiri, pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi mulai dari no spend day dulu, pilih satu hari di mana kalian gak boleh ngeluarin uang sama sekali. Bisa hari Minggu misalnya, pas lagi di rumah aja. Setelah itu, tingkatkan ke beberapa hari dalam satu minggu. Jadi kalau udah biasa sehari nih, kalian coba tantang diri sendiri untuk 2-3 hari dalam seminggu tanpa belanja sama sekali. Dan catat pengeluaran kalian selama no spend day. Ini penting supaya kalian bisa melihat perubahan yang real. Setelah seminggu, cek deh uang yang biasanya keluar di hari-hari biasa ternyata bisa dihemat kalau kalian lebih mindful, lebih sadar sama kebiasaan belanja. Next ya, tips yang kelima, tukar hiburan berbayar ke gratisan. Salah satu pengeluaran yang seringkali bikin pengeluaran bocor tanpa kita sadari, itu kan adalah biaya hiburan ya. Kayak kadang kita tuh mikir, top up game gak apa-apa murah kok. Langganan Netflix, langganan Spotify Premium juga murah kok. Tapi kalau dikumpulin, bisa ratusan ribu sebulan. Sekarang coba pikir seberapa sering kalian beneran pakai semua aplikasi berbayar itu. Jangan-jangan kalian lebih sering scroll TikTok atau YouTube gratisan. Makanya selama puasa keuangan, coba deh tukar semua hiburan berbayar ini ke versi yang gratisan. Kalian tetap bisa have fun tanpa harus keluar duit setiap bulan. Caranya adalah kalau misalkan musik, pakai yang gratis-gratis aja atau cari playlist di YouTube. Iya sih ada iklan, tapi minimal nggak bikin kalian bangkrut. Atau kalau soal film, series, banyak kan yang gratis di YouTube atau pakai layanan streaming yang nyediain opsi gratis. Kalau beneran butuh hiburan, coba tonton ulang koleksi yang kalian punya. Atau kalau online game ya, ini malah lebih gampang lagi, lebih banyak opsinya ya kan? Selama puasa keuangan, main game yang gratisan aja dulu. Dengan cara ini, kalian gak bakal kehilangan hiburan, tapi tetap bisa menghemat ratusan ribu per bulan. Lanjut, tips yang keenam, detox sosmed yang bikin lapar mata. Kalian nyadar gak? Banyak banget pengeluaran impulsif kalian itu muncul gara-gara media sosial. Entah itu lihat influencer yang unboxing skincare baru, selebgram yang review baju, atau review game gitu ya. Atau review-review barang racun lainnya, gadget, elektronik, dan segala macam. Masalahnya kan algoritma media sosial itu memang disediain atau didesain untuk bikin kita konsumtif. Sekali kalian ngeklik atau nge-like sesuatu yang berbau belanja, tiba-tiba beranda kalian bakal penuh sama iklan produk serupa. Tiba-tiba kalian yang tadinya nggak kepikiran beli malah jadi FOMO. Makanya selama puasa keuangan, coba deh detox media sosial yang bikin kalian lapar mata. Bukan berarti harus stop main sosmed itu secara total selamanya gitu ya. Tapi minimal batasi paparan kalian ke hal-hal yang bisa bikin pengeluaran impulsif. Caranya, mute atau unfollow akun-akun yang sering banget bikin kalian kepengen belanja. Kalau akun itu nggak menambah manfaat untuk hidup kalian, ya buat apa tetap di-follow kan? Terus selain itu juga follow akun-akun yang kasih konten bermanfaat. Misalnya kayak akun edukasi finansial, akun self-improvement, pengembangan diri, atau minimal ya akun hiburan boleh lah. Tapi nggak yang kebanyakan endorse, kebanyakan iklan gitu. Dan kurangi waktu scrolling tanpa tujuan. Atur timer, kayak misalnya maksimal 30 menit sehari. Kalau nggak sadar, udah scroll-scroll, buka 2 jam gitu ya. Coba tanya ke diri sendiri. Selama 2 jam ini, ada hal yang benar-benar bermanfaat nggak sih buat aku? Dengan memikirkan hal itu, kalian kan jadi bisa mengukur nih. Dengan berjam-jam kalian habiskan untuk scrolling media sosial itu, kalian dapat faedah apa sebenarnya? Jadi dengan detox atau mengurangi media sosial,
bukan cuma dompet kalian aja yang lebih aman, tapi mental kalian juga lebih sehat. Kalian jadi lebih sadar sama pengeluaran, dan gak gampang kebawa arus standar media sosial yang gak realistis, seringkali. Next, tips yang ketujuh, masak sendiri dan bawa bekal. Ini nih salah satu langkah paling ampuh untuk ngejalanin puasa keuangan ya. Sebenarnya ada dua sisi, satu sisi sepele tapi juga ribet. Tapi kalau kalian sadar berapa banyak uang yang bisa dihemat, kalian bakal berpikir 2 kali deh sebelum jajan di luar. Kayak kita coba hitung ya. Katakanlah misalnya kalian beli makan siang itu 25.000 per hari. Dalam sebulan itu udah 750.000 ya. Terus kalau ditambah sesekali beli minuman manis atau kopi atau cemilan, bisa lebih dari 1 juta. Padahal kalau kalian masak sendiri dengan budget yang sama, kalian bisa makan jauh lebih banyak dan lebih sehat. Nah, jadi ini penting banget ya ketika puasa keuangan supaya kalian bisa lebih hemat. Harga makanan di luar itu kan bukan cuma biaya bahan, tapi juga ada ongkos produksi, ada sewa tempat, dan profit buat penjual juga. Makanya masak sendiri bisa jauh lebih murah. Terus juga lebih sehat, kalian bisa atur sendiri bahan-bahannya, bisa tanpa MSG atau minyak goreng berulang kali pakai. Dan lagi, ini bisa jadi skill yang berguna buat kalian. Kalau kalian udah terbiasa masak sendiri, kedepannya tuh bakal lebih gampang untuk mengatur pengeluaran makanan. Bahkan skill ini bisa jadi peluang usaha juga. Nah, jadi caranya adalah dengan lakukan meal prep dulu di awal minggu. Kalian bisa siapkan bahan-bahan di awal pekan, nanti tinggal panasin atau masak cepat-cepat pas mau makan. Setelah itu, bikin tantangan 30 hari bawa bekal. Supaya lebih semangat nih, coba tantang diri kalian sendiri untuk nggak beli makanan di luar selama 1 bulan penuh. Nanti bisa dicatat berapa uang yang berhasil kalian hemat buat jadi motivasi tambahan. Kalau kalian bisa konsisten aja, dompet bakal lebih aman deh, dan kesehatan juga lebih terjaga. Jadi masak sendiri dan bawa bekal ini nggak ada ruginya sama sekali. Next ya, tips yang ke-8, ganti nongkrong-nongkrong yang mahal ke aktivitas yang gratis. Mungkin ini bakal terasa sulit ya buat kalian yang sehari-hari itu seringnya ketemu sama orang lain, nongkrong, sosialita lah. Karena kalian udah terbiasa ketemu temen harus di kafe, harus di resto, atau di tempat-tempat yang nguras dompet. Padahal kalau dipikir-pikir tuh, esensi dari nongkrong itu kan sebenarnya ngobrol dan have fun sama teman-teman. Bukan soal tempatnya. Jadi kenapa harus selalu di tempat yang mahal? Mengganti kegiatan nongkrong-nongkrong dengan aktivitas yang gratis itu penting dalam puasa keuangan, karena hemat itu kan gak harus jadi antisosial. Puasa keuangan bukan berarti harus menghilang dari pergaulan. Kalian tetap bisa bersosialisasi tanpa harus keluar banyak duit. Terus juga supaya bisa melatih kreativitas ya. Banyak banget kan hiburan gratis yang sebenarnya seru kalau kita mau cari alternatif. Dan cara ini bisa membantu kita dalam hal memfilter pertemanan juga. Karena kadang ada temen yang cuma mau nongkrong kalau tempatnya fancy-fancy gitu ya. Kalau pas kalian ajak sesuatu yang gratis mereka ogah, ya mungkin pertemanannya perlu dipertanyakan ya. Nah, sekarang tips implementasinya adalah kalian bisa piknik, misalnya piknik di taman gitu ya. Bawa makanan sendiri dari rumah, duduk-duduk santai, bisa ngobrol asik, tetap seru, dan hemat juga. Atau bisa olahraga bareng, jogging di taman kah, main basket kah, atau sekedar jalan-jalan sore. Itu semua bisa banget jadi aktivitas sosial yang sehat dan gratis. Atau cari event-event gratis aja, misalnya acara seni, atau musik, atau workshop yang bebas masuk gitu ya. Bisa pakai aplikasi atau cek media sosial untuk cari event yang cocok sama kalian. Intinya, kalian tetap bisa senang-senang sama teman-teman tanpa harus ngeluarin banyak uang. Jadi, puasa keuangannya tetap jalan, tapi pergaulannya juga nggak keganggu. Lanjut, tips yang ke-9. Tulis dan cek keuangan harian. Nah ini, kalau kalian masih sering merasa duit kalian itu cepat banget habisnya, tapi nggak tahu kemana,
kayak baru gajian, seminggu kemudian saldo udah kritis, itu salah satu tanda bahwa kalian nggak mencatat keuangan kalian sendiri. Karena masalahnya gini, mungkin tanpa sadar kalian sering banget ngeluarin duit buat hal-hal kecil yang kelihatannya nggak masalah gitu. Jajan boba 30.000, beli martabak 30.000, kelihatannya receh. Tapi kalau dijumlahin, tahu-tahu bisa ratusan ribu sebulan. Makanya ketika puasa keuangan, tracking pengeluaran itu wajib banget. Kalian harus benar-benar ngerti kemana uang kalian mengalir, supaya bisa tahu kebocoran mana yang harus dihentikan. Caranya adalah kalian bisa pakai aplikasi keuangan ya. Catat pemasukan dan pengeluaran kalian di situ, tinggal input setiap kali kalian habis transaksi. Atau kalau nggak mau ribet, ya pakai catatan di handphone bisa, atau mau tulis manual di buku juga bisa. Yang penting konsisten, jangan lupa. Dan bikin kategori pengeluaran. Jadi nanti kalian bisa tahu, misalnya dalam sebulan uang kalian itu lebih banyak habis buat makanan kah, atau belanja impulsif kah, atau pengeluaran untuk hiburan kah. Dan dari situ kalian bakal mulai sadar pengeluaran mana yang nggak penting dan yang bisa dipotong. Bisa jadi uang yang seharusnya untuk tabungan malah bocor untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Dan dampaknya adalah kalian jadi lebih mindful sama uang kalian sendiri. Gak gampang tergoda ngeluarin uang secara impulsif, karena setiap kali kalian pengen beli sesuatu, kalian bakal mikir kayak, nanti ini masuk catatan pengeluaran, worth it gak ya? Sepadan gak ya? Layak gak ya? Gitu. Lanjut. Tips yang ke-10, maksimalkan penggunaan barang yang sudah ada sebelum membeli yang baru. Kayak kalian pernah gak sih beli baju baru, terus pas bongkar lemari, nemu baju lain yang masih ada TK harganya, atau ada baju lain yang baru dipakai sekali 2 kali gitu. Atau skincare deh, kalian beli skincare baru, padahal di rumah masih ada yang belum habis. Ini yang namanya konsumsi berlebihan tanpa sadar. Masalahnya, kita tuh gampang banget tergoda untuk beli sesuatu yang baru, padahal barang yang lama sebenarnya masih ada, masih bisa dipakai, belum dimanfaatkan secara maksimal. That's why, selama puasa keuangan, coba deh tantang diri kalian sendiri untuk menggunakan barang-barang yang sudah ada sebelum beli yang baru. Fungsinya jelas, biar kalian gak boros, kalian jadi lebih sadar sama apa yang udah kalian miliki, dan gak asal beli-beli doang. Terus juga mengurangi clutter atau mengurangi barang-barang yang gak terpakai, karena barang yang terlalu banyak di rumah itu bikin hidup jadi lebih ribet dan kayak pusing gak sih? Karena gak terpakai dengan maksimal. Dan juga jadi belajar untuk lebih menghargai barang kan? Karena kadang kita beli sesuatu tuh cuman karena lapar mata, cuman karena keracunan di media sosial atau keracunan iklan, bukan karena butuh gitu. Nah, caranya adalah misalnya kalian baru boleh beli baju baru sampai baju lama benar-benar udah nggak layak pakai lagi. Selain itu, mix and match, kombinasiin sama pakaian yang lama. Jadi pinter-pinter campurin style kalian. Dan cek stok dulu sebelum kalian beli sesuatu. Kalau pengen beli skincare baru, cek dulu apakah yang lama masih ada. Sama halnya dengan alat-alat lain juga ya, alat-alat kerja, alat-alat tulis, barang-barang dapur, bahkan makanan di kulkas. Kalau kalian bisa disiplin dengan hal ini, bukan cuma dompet kalian aja yang selamat, tapi juga lingkungan. Karena lebih sedikit barang yang kita beli, maka lebih sedikit sampah yang kita hasilkan. Plus, kalian jadi lebih sadar bahwa banyak hal yang sebenarnya nggak perlu kalian beli. Lanjut, tips yang ke-11, jauhi traktir diri sendiri tanpa alasan yang jelas. Kita bahas dulu tentang bagaimana traktir diri sendiri itu seringkali jadi alasan buat boros ya. Kalian mungkin sering dengar kalimat kayak, aku udah capek kerja nih, jadi aku berhak dong beli ini. Atau, ya udahlah, kan gaji udah masuk, traktir diri sendiri sedikit gak apa-apa. Nah, masalahnya tuh, kalau traktir diri sendiri ini dilakukan tanpa batas dan gak ada alasan yang jelas, jatuhnya bisa jadi kebiasaan yang malah bikin kantong jebol. Akhirnya,
Kalian jadi stuck di dalam lingkaran setan, kerja keras, boros buat traktir diri sendiri, duit habis sebelum akhir bulan, stres, kerja keras lagi. Nah, selama puasa keuangan, mindset ini yang harus dikontrol. Traktir diri sendiri, self-reward, itu boleh. Tapi harus ada aturan mainnya. Jangan asal kasih hadiah ke diri sendiri tanpa tujuan yang jelas. Jadi, kalian pertama-tama bikin aturan self-reward yang lebih sehat dulu. Kayak misalkan, kalian baru boleh belanja sesuatu yang kalian pengen kalau berhasil menabung sekian persen dari gaji atau setelah menyelesaikan target tertentu. Jadi, traktir diri sendiri, hadiah buat diri sendiri, itu bukan sekedar pemborosan jatuhnya, tapi bagian dari progres finansial kalian. Terus setelah itu, cari alternatif self-care atau perawatan diri yang nggak menghabiskan uang. Kadang kita tuh ngerasa butuh healing, tapi sebenarnya yang dibutuhkan bukan belanja, bukan foya-foya ngeluarin duit, tapi lebih ke istirahat yang cukup, olahraga, atau journaling, atau bahkan curhat ngobrol sama temen gitu. Dan juga ubah mindset dari aku pantas beli ini menjadi aku pantas punya kondisi finansial yang lebih stabil. Jadi maksudnya gini, kalau kalian benar-benar pengen menghargai kerja keras kalian, kasih hadiah tuh dalam bentuk kestabilan keuangan, bukan cuman belanja impulsif yang ujung-ujungnya bisa bikin kalian menyesal di kemudian hari karena terlalu boros atau karena barangnya akhirnya nggak terlalu kepake. Jadi selama puasa keuangan ini, coba lebih sadar kapan kalian benar-benar butuh traktir diri sendiri dan kapan kalian cuman mencari alasan untuk boros. Dan tips yang ke-12, ingat sama tujuan keuangan kalian. Ini poin yang gak kalah penting ya. Apa sih alasannya kalian harus puasa keuangan? Apa yang pengen kalian capai? Kalau gak ada tujuan yang jelas, puasa keuangan ini bakal berasa kayak siksaan doang. Gak ada motivasi untuk ngejalaninnya. Kalian harus punya goals finansial atau tujuan finansial yang spesifik. Kayak misalnya, aku mau nabung 10 juta dalam waktu 1 tahun untuk dana darurat. Atau aku pengen ngelunasin semua utang dalam waktu 6 bulan ke depan. Atau aku pengen investasi karena udah mau pensiun nih, gitu misalnya. Jadi setiap kali kalian tergoda untuk belanja, balik lagi ke pertanyaan ini. Apakah ini bisa membantu mencapai tujuan finansialku? Kalau jawabannya enggak, atau kalian masih ragu, simple, ya skip aja. Nah, sekarang gimana sih caranya biar bisa tetap ingat sama tujuan finansial? Oke, pertama, bikin vision board atau gambaran dari tujuan atau cita-cita keuangan kalian. Tempelin gambar itu, mungkin gambar rumah impian kalian atau tabungan kalian berapa nominalnya, 1 miliar kah, 100 juta pertama kah, atau apapun itu gambar target yang kalian pengen capai di tempat yang gampang kalian lihat atau sering kalian lihat. Terus bisa juga tulis reminder di handphone atau di dompet gitu ya. Bisa dalam bentuk catatan yang setiap kali kalian buka, kalian bakal ingat untuk tetap disiplin. Dan tracking progres keuangan kalian. Jadi setiap bulan, cek apakah kalian udah semakin dekat ke tujuan finansial kalian atau malah masih bocor terus. Ingat, puasa keuangan itu bukan hukuman, bukan siksaan. Tapi jalan untuk hidup yang lebih tenang dan stabil secara finansial. Kalau kalian konsisten, nanti bakal terasa deh efeknya. Kalian lebih sedikit stres soal uang, lebih banyak tabungan, dan lebih dekat sama tujuan finansial kalian juga. Jadi itu dia beberapa cara dan tips untuk ngejalanin puasa keuangan buat kalian yang ngerasa lagi susah ngontrol keuangan atau bahkan mungkin udah jadi kebiasaan ya. Gimana menurut kalian? Ada tips lain nggak yang mau kalian tambahin? Kalau ada, silahkan tulis aja di kolom komen ya. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.